Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siska S, mahasiswa PPDN Calon Guru, bidang studi matematika Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya telah melaksanakan PPL di UPTD SMP Negeri 1 Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan best practice yang saya laksanakan di kelas 8 dengan topik ukuran pemusatan data khususnya modus. Best practice ini saya beri judul penerapan problem-based learning untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik pada materi modus data tunggal. Adapun latar belakang pada best practice ini adalah pada saat pelaksanaan PPL, saya mengamati bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami materi statistika masih beragam. Sebagian telah mampu mengolah dan membaca data sederhana, namun masih terdapat yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep ukuran pemusatan data. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen awal, saya mengidentifikasi bahwa peserta didik membutuhkan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual yang dapat membangun pemahaman mereka melalui pengalaman belajar secara langsung. Mereka juga memerlukan media visual dan aktivitas kolaboratif yang dapat membantu menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari kondisi tersebut, saya memilih menerapkan model problem-based learning atau PBL. Model ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik untuk aktif mengamati, berdiskusi, menganalisis data, serta menemukan konsep melalui proses pemecahan masalah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya terlebih dahulu menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut adalah peserta didik mampu memahami konsep modus, menentukan modus dari suatu kumpulan data dengan tepat, serta mampu menganalisis penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan pemecahan masalah kontekstual. Adapun media pembelajaran yang digunakan berupa PowerPoint dan LKPD yang berbasis masalah. Sedangkan bahan ajar disusun dari materi statistika yang dikaitkan dengan situasi nyata yang dekat dengan pengalaman peserta didik. pelaksanaan pembelajaran dirancang melalui 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan untuk membangun motivasi dan mengaitkan pengetahuan awal peserta didik, kegiatan inti yang terdiri dari 5 tahapan, dan kegiatan penutup untuk menilai pemahaman peserta didik dan pemberian tindak lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, saya menerapkan asesmen secara berkelanjutan yang mencakup asesmen awal yang diberikan di awal pembelajaran, asesmen formatif yaitu pengisian lembar observasi pada saat pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Pada praktik pelaksanaan, pembelajaran diawali dengan salam, doa bersama, serta pengecekan kehadiran peserta didik. Selanjutnya, penyampaian tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Kegiatan apersepsi dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik awal kepada peserta didik. Apakah ada yang pernah mendengar kata modus? Kemudian, pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, berapa modus dari hasil ulangan matematika yang tertera? Dengan menampilkan sejumlah data pada PowerPoint. Data apa ini? Data ulangan. Kira-kira menurut kalian dari data ini yang mana modusnya? Siapa yang bilang 80 sampai 90? Silakan. Karena 80 diulang sebanyak 3 kali, sedangkan 70 hanya 2 kali. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam kelompok heterogen untuk melaksanakan kegiatan diskusi melalui LKPD yang telah disiapkan. Pada tahapan ini, penerapan model PBL dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis data, menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, dan menentukan modus berdasarkan hasil pengamatan mereka. Peserta didik secara aktif berdiskusi, bertukar pendapat,
serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sementara itu, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi, memberikan pertanyaan pengarah, dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Yang sudah selesai silakan angkat tangan supaya ibu tahu kelompok yang mana saja selesai. Sudah semua? Kelompok yang di sini? Oke. Jadi sekarang untuk teman-teman yang tunjuk satu temannya yang tinggal di tempat untuk menjelaskan. Orang lain main kalian bola, oke? Halo, halo, halo. Hai. Oke, sudah? Oke, sebentar. Tunjuk temannya satu orang untuk tinggal di tempat. Terus teman yang lainnya, 4 orang teman yang lain berpencar ke setiap kelompok untuk memperhatikan jawabannya temannya. Apakah sesuai dengan jawaban tak atau tidak? Oke? Sampai sini paham? Pada tahapan ini, juga dilaksanakan asesmen proses atau formatif melalui observasi terhadap keaktifan, kerjasama, kemampuan komunikasi, dan kemampuan menganalisis data selama kegiatan berlangsung. Terus bagaimana hasil diskusinya? Nomor tes. Data ini tidak memiliki modus karena semua jumlah yang sama. Oke, bagaimana kelompok lain setuju? Setuju. Oke, terima kasih kelompok 5. Ayo kita beri aplaus untuk teman kita. Oke, jadi dalam soal nomor 1 berapa modusnya? Soal nomor 1 berapa modusnya? Soal nomor 2 modusnya? Soal nomor 3 ada modusnya atau tidak? Oke. Pada kegiatan penutup, saya bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemahaman yang diperoleh, pengalaman belajar yang dirasakan, serta manfaat materi yang telah dipelajari. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk membantu peserta didik memperkuat pemahaman sekaligus mengevaluasi proses belajar yang telah berlangsung. Kira-kira dalam selama pembelajaran tadi kita mempelajari materi tentang modus, hal baru apa yang kita dapat dalam pelajaran hari ini? Coba angkat tangan yang mau. Dan satunya apa? Mencari data yang sulit. Ya, terima kasih. Sekarang ceweknya siapa yang mau? Kira-kira hal baru apa yang kita dapat setelah mempelajari materi modus hari ini? Selanjutnya, saya memberikan tugas sebagai penguatan konsep, menyimpulkan materi mengenai modus data tunggal, serta memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Jika kamu menjadi pengurus OSIS, kegiatan apa yang kamu prioritaskan untuk dibuka dan jelaskan apa alasan tak pilih itu? Mari kita kumpul. Dan beberapa jawaban yang ibu tadi lihat, tapi semuanya sudah bisa. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Praktik pembelajaran ini saya pilih sebagai best practice karena melalui penerapan PBL, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi terlibat secara aktif dalam mengamati, berdiskusi, menganalisis, dan menyimpulkan konsep secara mandiri. Penggunaan LKPD dan media visual dalam hal ini PPT juga membantu peserta didik memahami konsep modus yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Selain itu, kegiatan diskusi dan presentasi memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan pertama adalah perbedaan kemampuan akademik peserta didik yang cukup beragam, sehingga kecepatan memahami materi tidak sama. Tantangan kedua adalah masih adanya beberapa peserta didik yang kurang percaya diri untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat saat berdiskusi dan presentasi. Selain itu, pengelolaan waktu juga menjadi tantangan tersendiri karena setiap kelompok membutuhkan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya membentuk kelompok yang heterogen
agar peserta didik dapat saling membantu dan belajar bersama. Sementara itu, untuk menjaga efektivitas pembelajaran, saya mengatur alokasi waktu pada setiap tahapan kegiatan secara lebih terstruktur, sehingga seluruh rangkaian pembelajaran dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen yang dilakukan, praktik pembelajaran ini menunjukkan dampak yang positif. Peserta didik terlihat lebih aktif selama proses pembelajaran, lebih berani mengemukakan pendapat, serta mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Pemahaman peserta didik terhadap konsep modus juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam menentukan modus dan menjelaskan alasan dari jawabannya secara lebih tepat. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif, komunikatif, dan bermakna karena peserta didik terlibat langsung dalam proses menemukan konsep melalui pemecahan masalah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan PBL yang didukung oleh media visual dan LKPD dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika serta membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Pelaksanaan praktik pembelajaran ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebagai calon guru profesional. Salah satu hal yang saya pelajari adalah pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menemukan konsep secara mandiri. Saya juga menyadari bahwa kemampuan memberikan pertanyaan pemantik, membimbing diskusi, dan memberikan umpan balik yang tepat merupakan keterampilan yang perlu terus dikembangkan oleh seorang guru. Meskipun tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, saya masih menemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan waktu, pemerataan partisipasi peserta didik, serta pengembangan media pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Hal ini menjadi bahan evaluasi yang penting bagi saya untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran pada kesempatan berikutnya. Sebagai tindak lanjut, saya berkomitmen untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan berbasis teknologi, memperkuat penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik, serta menyusun asesmen yang lebih bervariasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan belajar peserta didik. Pengalaman selama PPL 1 memberikan pelajaran yang sangat bermakna bagi saya dalam memahami peran guru sebagai perancang, fasilitator, dan juga sebagai reflektor dalam proses pembelajaran. Semoga dengan pengalaman yang saya dapatkan ini menjadi langkah awal saya dalam menjadi guru yang profesional yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.